Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan. Channel yang bisa menjadi referensi kamu terkait informasi dunia kuliner dan dunia traveling. Travelers, setelah sekian tahun lamanya akhirnya saya balik ke Manado lagi. Ceritanya lagi pengen snorkeling di Bunaken. Tapi sebelum ke Bunaken saya nginep dulu dong di Manado supaya pagi-pagi bisa nyebrang ke Bunaken. Nah, cerita tentang Bunaken nanti saya ceritain ya. Hotel pilihan saya selama menginap di Manado adalah Four Point. Ini adalah hotel bintang 4 yang baru di Manado. Meskipun memang sudah beroperasi beberapa tahun yang lalu ya. Rasanya ini adalah pilihan yang tepat karena lokasi dari Four Point Manado ini menghadap ke Teluk Manado. Jadi bisa dong dapat view laut yang biru yang cakep. Yang kedua, hotel ini lokasinya dempetan banget sama mall, berdampingan. Ada Manado Town Square. Jadi kalau mau cari-cari makan atau kalau boring di kamar, bisalah jalan-jalan ke mall ini. Nah, kemudian saya kan mau nyebrang ke Bunaken ya sama teman-teman, mau lihat-lihat dan snorkeling di sana. Ternyata titik penyeberangan ke Bunaken dari Manado itu dekat dengan hotelnya. Naik mobil ke titik penyeberangannya cuma 3 menit. Jadi tempatnya strategis banget kan? Jadi sekarang ikutan yuk virtual tour ke Hotel Four Points Manado. Dari jauh sih hotelnya sudah terlihat berdiri megah ya. Nah, sekarang saya sudah masuk ke area hotel, di area drop off hotel. Oh iya, lobinya itu ada di lantai 3 ya travelers. Jadi ketika kita masuk ke hotel, kita akan masuk ke lantai penerima dulu atau concierge. Dan kalau kita mau check-in, kita harus melalui lift menuju ke lantai 3. Saya keluar dari lift dan sekarang berada di area lobi di lantai 3. Lobinya sih lumayan gede ya dengan dominasi warna krem. Dan kemudian ada beberapa set sofa di lobi, kita bisa gunakan untuk menunggu saat check-in atau sekedar ngobrol dengan teman. Karena lobinya di lantai 3, tidak terlalu banyak tamu atau orang-orang yang berada di sekitar lobi. Kemudian di beberapa dinding ada beberapa lemari pajangan sebagai bagian dari interior lobi. Di resepsionisnya juga diberi lampu LED warna ungu jadi terlihat cakep. Nah, sambil menunggu proses check-in, saya duduk-duduk sambil menikmati orange juice sebagai welcome drink. Proses check-in selesai, saya sudah dapat kunci kamar. Nah, sekarang kita yuk langsung ke kamar menggunakan lift. Koridor menuju kamar dilapisi karpet coklat. Saya menempati kamar tipe deluxe suite room dengan sea view dan travelers penasaran isi kamarnya. Yuk kita lihat. Sekarang saya sudah di depan pintu kamar. Saya sekarang menempati kamar tipe deluxe suite room dan inilah kamarnya. Pertama masuk saya terkesan dengan kamarnya yang lumayan luas ya. Layoutnya seperti ini ya travelers. Jadi dari pintu masuk di sebelah kirinya ada kamar mandi, terus di sebelah kanannya ada lemari. Kemudian kalau berjalan lurus akan terlihat ruang tamu dengan sofanya dan kemudian di sebelah kiri ada tempat tidur. Satu hal yang membuat saya terkesan dengan hotel ini ya travelers adalah semua dinding kamarnya yang menghadap keluar ya, ini terbuat dari kaca. Jadi kalau tirainya dibuka, kita bisa mendapatkan view laut dari berbagai posisi di kamar. Paling asik tuh sambil tiduran kita bisa menikmati view laut yang biru dan cakep. Sayangnya saat itu kondisi agak mendung ya travelers, jadi ya pencahayaannya agak kurang bagus nih kamera saya, jadi view-nya agak gelap. Sekarang kita cek yuk fasilitas kamarnya bagaimana. Tempat tidurnya ukuran king, kemudian kasur dan bantalnya juga empuk. Selama saya di sini, saya bisa tidur dengan nyaman tanpa gangguan. Terus di tempat-tempat tidurnya ada TV dengan banyak pilihan channel internasional. Jadi bisa nonton TV sambil tiduran. Lantai di depan pintu masuk dilapisi parket dan untuk ruang tidurnya dilapisi karpet tebal berwarna coklat ini bermotif asbak. Di kiri kanannya ada nakas dengan lampu baca, terus juga banyak colokan di sini. Jadi bisa ngecas main laptop sambil tiduran. Selanjutnya ini ruang tamunya dengan sofa dan meja. Nah, di atas mejanya disediakan kudapan berupa cookies, ada buah, ada kacang rebus,
sebagai ucapan selamat datang dari hotel. Ini saya melihat bahwa kudapannya yang disajikan ini agak beda ya dengan hotel-hotel yang biasa saya kunjungi. Kalau di sini ada kacang rebus, ini nggak tahu nih apakah kacang rebus memang sesuatu yang spesial di Manado. Terus kita bisa lihat ada meja kerja lengkap dengan lampu kerjanya. Nah, di sini kita bisa duduk sambil kerja sambil memandang view ke arah laut dan kolam renang. Nih, seperti ini nih view-nya. Terus room amenitiesnya juga tersedia sesuai standar ya. Ini letaknya di laci bawah meja TV. Ada kopi, teh, gula, pemanas air, lengkap. Kemudian peralatan minum juga tersedia di laci. Ada mini fridge juga, ada air mineral juga disediakan. Kalau saya perhatikan hotel ini kamarnya disediakan banyak ya air mineral. Tadi ada 2 di atas meja kerja, sekarang ada 4 di dekat room amenitiesnya. Juga tersedia bathroom, slippery, dan kalau mau laundry ini dia rate-nya. Kamar mandinya juga cukup lega ya, travelers. Ada bathtub dengan dominasi warna krem, bisa berendam lah di sini ya kalau lagi capek-capek. Juga ada shower room dengan air panas dan air dingin. Nah, bathtub ini khusus untuk kamar suite ya. Jadi untuk kamar yang standar sepertinya tidak ada bathtub. Toiletrisnya juga dikemas dalam wadah kertas yang rapi dan lengkap. Nah, travelers, lagi-lagi saya nemukan 2 botol air mineral di kamar mandi. Jadi untuk kamar yang saya tempati sekarang total ada 8 botol air mineral yang disediakan. Habis ngecek-ngecek kamar, sekarang yuk kita breakfast dulu. Nah, mau breakfast lokasinya di The Eatery Resto, ini dekat dengan lobby. Saya agak impress nih ya ketika pas masuk di restoran disambut dengan iringan musik kolintang. Jadi ada grup kolintang yang bermain selama kita menikmati breakfast di sini. Tapi sepertinya ini tidak setiap hari ya travelers. Mungkin hanya pas weekend saja ada iringan musik kolintang di area resto. Restonya juga lumayan luas, apalagi dindingnya sebagian dari kaca. Jadinya kesannya lega. Mejanya juga nggak dempet-dempetan. Juga melalui jendela kaca ini kita bisa dapat view laut sambil menikmati breakfast. Atau kalau travelers mau duduk di outdoor juga tersedia meja, kursi. Apalagi view lautnya cakep ya travelers. Jadi bikin betah dah duduk di bagian luar resto. Penempatan makanan juga diatur per kelompok, banyak variasi makanannya. Mulai dari makanan Indonesia, Western, Asia, dan menu-menu lokal ala Sulawesi Utara. Tapi kalau saya lihat sih dominan makanannya masakan Indonesia dan masakan lokal. Sekarang kita cek dulu ya apa aja menunya. Sebagai makanan pembuka ada sup sayuran sosis yang segar. Terus makanan utamanya ada nasi putih, nasi goreng, mie goreng, ditemani lauknya untuk nasi putih. Ada ayam lelem, ada tuna bakar sambal dabu, ada cumi balado, ada tumis sayuran, banyak lagi. Nah, ini jajanan pasar juga tersedia. Ada klaper tart, singkong goreng dengan sambal roa, terus juga ada lumpia. Ada juga pancake, French toast, dan waffle. Biasanya sih anak-anak suka ya waffle dan pancake dengan topping yang beraneka rasa. Untuk western food standar ya menunya ada tomat panggang, ada bean, ada wedges, ada mushroom, sosis. Roti-rotiannya, pastrinya, breadnya ada berbagai rasa, ada asin, manis, juga ada donat dan muffin dengan topping coklat dan keju. Ini buat anak-anak juga pasti suka. Mau yang manis-manis ada bubur sumsum. Pilihan noodle-nya kita bisa lihat di sini, ada mie baso, mie goreng, atau mie cakalang. Bisa pesan sesuai dengan selera. Nah, sekarang saya nemu nih makanan tradisional ala Manado. Ada nasi kuning khas Manado. Campurannya juga macam-macam, ada bihun goreng, ada kering kentang, ada abon roa. Satu lagi yang saya cari ada juga bubur Manado yang enak. Kapan lagi bisa menikmati bubur Manado langsung dari kota asalnya. Saya sih seneng ya ketika breakfast di hotel menghadapi banyak sajian makanan-makanan lokal. Karena kadang-kadang ya kita traveling ya gak sempat jajan-jajan di luar. Karena kita menikmati tempat-tempat yang memang sudah kita tuju.
Nah, kesempatan untuk menikmati masakan lokal seperti sekarang nih di Manado, saya pengen menikmati nasi kuning ala Manado atau bubur ayam Manado. Ini bisa kita manfaatkan ketika breakfast dan ketika pihak hotel menyediakan makanan lokal yang terkenal di saat breakfast. Ini variasi menu yang lain ya, ada roti canai. Mau makanan oriental selain noodle ada dimsum, ini bakpao dan juga siomay. Ini aneka kondimen dan sambal untuk babar Manado-nya ya travelers. Juga lengkap dengan dessert yang manis-manis, ada banana caramel, ada puding caramel, dan aneka puding lainnya. Juga ada aneka salad dan buah-buah tropis. Kalau soal taste ya lumayan lah ya breakfast di hotel ini. Puas menikmati breakfast, sekarang saya menuju kolam renang. Menuju kolam renang disambut dengan taman kering kombinasi batu hitam dan putih. Kolam renang dewasanya lumayan gede ya travelers, konsepnya outdoor. Kalau dilihat sih bentuknya seperti infinity pool ya travelers, karena kita bisa melihat pemandangan laut biru bersih yang luas dari kolamnya, dari pinggirnya. Kemudian kolamnya juga lumayan rame dengan keluarga. Ini karena weekend ya di sini, jadi banyak keluarga yang menghabiskan waktu di hotel atau berenang di kolam renang. Kalau travelers ingin menikmati view laut lebih luas sambil duduk-duduk santai, nah kita bisa turun ke dek bawah melalui tangga di pinggir kolam. Nah, kita bisa duduk-duduk di sini sambil ngeteh atau ngopi. Pasti bikin betah. Juga ada beanbag yang warna-warni tersedia di pinggir kolam, bisa buat rebahan atau duduk-duduk santai sambil menikmati suasana pagi atau sore di kolam renang. Nah, kalau ini kolam anaknya travelers, lokasinya agak terlindung sehingga tidak terkena cahaya matahari langsung. Jadi anak-anak mau renang sampai siang juga nggak masalah. Mau duduk-duduk sambil ngemil-ngemil, bisa pesan makanan minuman di pool. Ini ada pool barnya dan ada banyak kursi untuk menikmati suasana pool di pagi atau sore hari. Habis renang, kita lanjut ngecek-ngecek area gymnya ya travelers. Mau lanjut nge-gym tinggal melangkah ke sebelahnya karena satu lantai. Nah, fitness centernya kalau saya lihat sini cukup gede ya dengan peralatan lengkap. Travelers mau nge-gym bisa sambil lihat pemandangan kota dan view kolam renang. Di sini travelers bisa latihan kardio, mau latihan beban, semua juga peralatan ada dan lengkap. Nah, ini dia ruang ganti dan shower roomnya bersih. Untuk kids clubnya pada saat saya datang, lokasi kids clubnya sepertinya hanya sementara ya. Jadi lokasinya dekat tangga di sebelah resto. Menurut saya sih kids clubnya ya apa adanya aja, kurang menarik karena permainan juga terbatas dan tidak ada aktivitas secara fisik yang bisa dilakukan kecuali baca buku, main atau mewarna. Kalau mau spa and massage juga tersedia fasilitasnya, silakan dicoba. Oke, travelers, gimana Hotel Manado 4 Points? Rasanya cukup menyenangkan ya, terutama karena saya bisa dapat suasana pantai, suasana laut di sekitar hotel ini. Terima kasih sudah mengikuti saya jalan-jalan virtual tour di Hotel 4 Points Manado. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan terima kasih. Salam sehat, salam semangat.